Halo, perkenalkan nama saya Nurse Unitreja Cindianggriani SK Perawat Ahli Pertama di RSUD Kelas D Pratama Sendawar di bagian Unit Gawat Darurat. Welcome to my video. Hasil observasi dan wawancara, masih kurangnya pemahaman mengenai adanya penyebab insiden keselamatan pasien, tidak ada media edukasi mengenai pencegahan IKP, pasien tidak terpasang gelang identitas, pasien tidak diberi penanda risiko jatuh, tidak ada kaset anti-slip, pagar bed tidak terpasang. Hal ini menunjukkan adanya underreporting dan kurangnya kesadaran, sehingga saya sebagai penulis mengangkat isu masih terdapatnya potensi insiden keselamatan pasien yang kemudian diangkat menjadi judul aktualisasi pengendalian potensi insiden keselamatan pasien UPTD RSUD Kelas D Pratama Sendawar. Terdapat 4 rencana kegiatan. Yang pertama, identifikasi potensi insiden keselamatan pasien. 2. Pembuatan dan penyebaran media edukasi keselamatan. 3. Edukasi langsung atau melalui video edukasi. 4. Evaluasi hasil edukasi pengendalian potensi insiden keselamatan pasien dengan 6 SKP. Kegiatan pertama. 1. Mengkoordinasi dengan penanggung jawab UGD dan tim mutu keselamatan pasien terkait pelaksanaan identifikasi. 2. Melakukan wawancara pada petugas UGD, cleaning service, satpam, dan penanggung jawab mutu pengendalian risiko tentang pengalaman atau pemahaman terkait keselamatan pasien. 3. Mengidentifikasi area yang berpotensi menyebabkan IKP. Kalau di keluar dari WC ini nggak ada kaset, bahaya kan licin lantainya. 4. Mengumpulkan data melalui laporan insiden atau catatan mutu pasien. 5. Melakukan analisis dan menentukan prioritas risiko serta rekomendasi tindakan preventif. 6. Membuat dan menyebarkan kuesioner sebagai evaluasi pre dan post kegiatan. Output kegiatan 1. Tersedianya daftar potensi risiko IKP di ruang UGD sebagai dasar kegiatan edukasi dan pencegahan. Nilai-nilai ASN berakhlak dapat dilihat sebagai berikut. Kegiatan kedua. 1. Mengidentifikasi topik edukasi terkait keselamatan pasien dari daftar potensi risiko IKP. 2. Mengumpulkan data SOP panduan dari tim keselamatan pasien RS dan Kemenkes sebagai bahan penyusunan media. 3. Melakukan koordinasi dengan kepala ruangan untuk memastikan materi sesuai standar rumah sakit. 4. Membuat desain media edukasi, poster, PowerPoint, leaflet, dan video tentang pengendalian IKP dengan 6 SKP. 5. Memasang poster di area strategis UGD dan mengupload video edukasi. Output kegiatan 2. Media edukasi keselamatan pasien yang terpasang dan digunakan di ruang UGD. Video edukasi yang sudah diupload di sosial media mendapatkan respon positif dari masyarakat karena dianggap mampu memberikan informasi yang sangat mudah dipahami. Selain di Instagram, video juga sudah diupload di channel YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan yang pasti, video sudah ditayangkan di area tunggu rumah sakit. Leaflet juga tersedia di UGD. Boleh sekali diambil dan dibaca. Kemudian informasinya dibagi ya. Nilai-nilai ASN berakhlak sebagai berikut. Kegiatan 3. 1. Menyiapkan undangan edukasi dan media edukasi berdasarkan hasil identifikasi risiko IKP, seperti mengambil nomor surat dan membuat undangan. 2. Memberikan edukasi secara tatap muka dengan media PowerPoint dan leaflet. 3. Menyampaikan materi langsung pada petugas, pasien, dan keluarga dengan bahasa sederhana atau komunikasi teraupetik. Kegiatan edukasi ini dilakukan secara berkala karena mengingat petugas yang bekerja sesuai jadwal shift, pagi, siang, dan malam. Selain itu, edukasi yang dilakukan kepada pasien dilakukan ketika ada pasien yang datang. Sehingga kegiatan edukasi yang dilakukan berdasarkan jumlah pasien, tetapi tidak semua pasien bersedia untuk direkam, namun bersedia untuk menerima edukasi. 4. Lakukan tanya jawab untuk menilai pemahaman. 5. Mencatat kegiatan edukasi dari rekam medis dan menyimpan bukti pelaksanaan. Output kegiatan 3. Terlaksananya edukasi pengendalian insiden keselamatan pasien.
Keterkaitan nilai-nilai ASN berakhlak sebagai berikut. Kegiatan 4. 1. Mengumpulkan seluruh data pelaksanaan kegiatan, termasuk hasil identifikasi resiko dan media edukasi. 2. Menyebarkan kuesioner evaluasi post-test secara fleksibel setelah edukasi. Kuesioner juga disebarkan melalui grup WA dan personal chat kepada penanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan evaluasi secara menyeluruh, karena sebagian mengikuti edukasi melalui video. 3. Memonitor kuesioner yang telah diisi, kemudian memeriksa kelengkapan dan jawaban. 4. Melakukan rekapitulasi dan analisis hasil jawaban peserta. 5. Menyusun laporan hasil evaluasi implementasi kegiatan aktualisasi. Pencegahan IKP juga dapat dilakukan dengan memasang keset anti-selip. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya jatuh akibat lantai yang licin. Selain itu, penggunaan gelang identitas pasien dan penanda resiko jatuh harus selalu digunakan. 6. Menyampaikan hasil laporan dan rekomendasi bersama kepala ruangan dan tim mutu. Rekomendasi: edukasi 6 standar keselamatan pasien dilakukan secara berkala, disertai monitoring kepatuhan petugas dan pasien, serta evaluasi secara rutin sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan. Output kegiatan 4 terdapatnya hasil rekapitulasi data pre dan post test. Evaluasi edukasi pasien dan keluarga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman. Selain itu, pasien atau keluarga juga bersikap kooperatif terhadap pelayanan rumah sakit. Dengan demikian, hal ini menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian, edukasi petugas. Di sini sangat tampak jelas bahwa terjadi peningkatan. Diharapkannya kepatuhan ini akan terus berlangsung dan berkelanjutan, sehingga terjadinya peningkatan mutu mengenai pencegahan insiden keselamatan pasien. Nilai-nilai ASN berakhlak sebagai berikut. Dapat ditarik kesimpulan, kegiatan aktualisasi telah terlaksana dengan baik. Isu dapat diselesaikan, serta tujuan peningkatan pemahaman dan praktik pencegahan IKP tercapai. Petugas, pasien, dan keluarga menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap keselamatan pasien, sehingga mutu layanan menjadi lebih aman dan terstandar. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari pimpinan RSUD Mangko Jaya Linggang sangat menyambut dengan baik kepada seluruh pegawai kami yang mengikuti kegiatan Laskar. Bahwa kegiatan Laskar yang telah mereka ikuti ini telah banyak membawa dampak positif untuk rumah sakit dengan berbagai kegiatan aktualisasi yang mereka lakukan. Jadi harapan kami sebagai pimpinan di sini, semoga kegiatan aktualisasi tersebut bukan cuma sekedar sebagai kegiatan yang diselesaikan di Laskar saja, tapi memang betul-betul bisa diimplementasikan di rumah sakit ini.